pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama terkait kelangsungan industri penerbangan nasional di masa pandemi COVID-19 sangat terdampak signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kelonggaran kebijakan dari pemerintah terhadap persyaratan perjalanan transportasi udara agar kembali diminati masyarakat. Industri penerbangan nasional di masa pandemi COVID-19 sangat berdampak signifikan. Perlu adanya kelonggaran kebijakan dari pemerintah terhadap persyaratan perjalanan transportasi udara. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, optimisme pemulihan industri penerbangan akan semakin optimal, di mana semakin membaiknya penanganan pandemi dan perluasan vaksin sehingga mobilitas masyarakat terbentuk. Penerbangan, memang kami dari DPR tetap mewanti-wanti pemerintah ya, untuk bekerja sama terus antara Dirjen Udara, kemudian tentunya juga pihak Angkasa Pura dengan pemerintah ya, Kementerian Kesehatan untuk memantau terus perkembangan tingkat positif ya dari COVID-19 perharinya di seluruh Indonesia ini. Sehingga apakah pelonggaran ini terjadi peningkatan lagi enggak? Ya, kalau tidak berarti kan kita bisa running terus nih. Dan itu menandakan bahwa sektor penerbangan ini akan kembali pulih. Kami dari Komisi 5 tentu berharap pemerintah melakukan langkah-langkah yang terukur ya, sehingga nanti seimbang di satu sisi. Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan, kondisi perkembangan kasus COVID-19 terhadap penerbangan sangat terdampak pada 15 bandara yang telah dikelolanya, sehingga membawa pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Rata-rata per tahun pihaknya melayani penumpang pesawat udara hingga 89 juta penumpang, namun terpuruk mulai bulan Maret 2020. Mario Hasiolan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 10 menilai pendidikan digital marketing perlu dijalankan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang masif. Penerapannya harus ditinjau secara mendalam. Komisi 10 menilai pendidikan digital marketing perlu dijalankan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang masif. Meski demikian, penerapan kurikulum digital marketing secara formal harus ditinjau secara mendalam. Dalam RDPU di Komisi 10 DPR RI baru-baru ini, Asosiasi Digital Marketing Indonesia atau DigiMind menyampaikan, kemampuan digital marketing dapat dibangun melalui kurikulum digital marketing, baik di sekolah, kampus, maupun balai latihan kerja. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengatakan, usulan kurikulum yang disampaikan oleh DigiMind sangat diperlukan saat ini. Namun kurikulum digital marketing di tingkat sekolah harus disesuaikan kembali pada tahapan pembelajaran. Jadi kan kita ini dengan pandemi COVID itu membuat terpaksa harus melek digital. Tapi ada lompatan. Lompatannya adalah dari literasi baca tulis, literasi numerik, literasi finansial, literasi digital. Jadi lompatan terlalu tinggi, sementara kita memang harus mengakui nggak ada yang kurikulum yang cukup memadai gitu. Artinya sekolah tidak membuat satu suasana anak-anak terpenuhi literasi baca tulis, numerik, finansial gitu. Itu juga banyak yang tidak tercapai. Nah, di sisi lain, sekolah harus memprioritaskan tahapan awal pembelajaran seperti literasi baca tulis, numerik, dan finansial terlebih dahulu. Oleh karena itu, kurikulum digital marketing dapat dilaksanakan setelah 3 tahapan awal pembelajaran sudah terpenuhi dengan baik. Feby dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong agar penyaluran BLT minyak goreng harus tepat sasaran. Beritanya sesaat lagi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat.
Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Wakil Ketua DPR RI akan meninjau langsung penyaluran BLT minyak goreng agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Ketua DPR RI akan meninjau langsung penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng agar BLT segera disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ditemui usai menerima aspirasi BEM seluruh Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan BLT untuk minyak goreng. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan yang harus dikontrol bersama. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengingatkan, penyaluran BLT minyak goreng harus diawasi ketat karena berpotensi menjadi ladang korupsi. Penyaluran BLT minyak goreng harus dilakukan secara hati-hati, terutama terkait akurasi data penerima. Pemerintah sudah mengeluarkan BLT untuk minyak goreng. Nah sekarang bagaimana implementasi di lapangan itu sendiri. Nah ini yang harus kita kontrol bersama-sama, DPR pun, saya pun akan mengajak kawan-kawan untuk memantau langsung ke daerah-daerah. Untuk kita mendapatkan masukan dan melihat langsung apa ya setelah BLT itu dikeluarkan. DPR sudah bertemu dengan menteri terkait dan tentu kita akan mengevaluasi. Kalau perlu nanti kita akan melakukan pertemuan lagi bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait. Karena masalah ini nggak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Harus diselesaikan juga, harus bersama-sama dengan Menteri SDM, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, maupun yang lain yang terkait. Meski program bantuan langsung tunai atau BLT dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat secara instan, namun pemerintah jangan lupa menuntaskan akar permasalahan yang sebenarnya terkait tata kelola niaga minyak goreng. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan harus ada kontrol dan pengawasan agar program penurunan stunting tepat sasaran. Sinergi kementerian dan lembaga pemerintah menjadi kuncinya. RPJMN 2020 hingga 2024, target penurunan prevalensi stunting ditetapkan turun menjadi 14%. Dalam pelaksanaannya, program penurunan stunting harus melibatkan seluruh stakeholders. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, harus ada kontrol dan pengawasan agar program penurunan stunting tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan,
BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa ikut membantu sosialisasi penurunan stunting ke masyarakat. Program percepatan penurunan stunting perlu dikawal semua pihak agar penggunaan anggarannya efektif dan efisien. Tentu di lainnya juga ada banyak yang melalui DAK, maka pengawalan, verifikasi, evaluasi di tingkat kabupaten ini menjadi satu hal yang sangat penting, mulai dari tingkat kelurahan, desa, sampai kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani meminta BKKBN dan Kementerian Kesehatan menyusun program yang terstruktur untuk mencegah terjadinya stunting. Anggaran program harus jelas dan terukur, apalagi masih ada kesimpangsiuran data di lapangan terkait penerima bantuan suplemen makanan tambahan. Nggak ingin ketika nanti turun ke pemerintah daerah, pendistribusiannya dan pelaksanaan programnya juga nggak tepat gitu. Nah ini siapa yang mengawasi? Di tahun 2022, anggaran untuk program penurunan stunting sebesar 25 triliun rupiah. Amita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari Badan Anggaran DPR RI, pemirsa, yang mendesak pemerintah pusat segera menyusun aturan turunan dari Undang-Undang HKPD agar pemerintah daerah lebih leluasa bergerak. Pada Desember 2021 lalu, DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau HKPD. Banggar mendesak pemerintah pusat segera menyusun aturan turunan dari Undang-Undang HKPD agar pemerintah daerah lebih leluasa bergerak. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Banggar DPR RI menerima masukan terkait kajian Undang-Undang HKPD. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan Undang-Undang HKPD dibuat untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan kewenangan keuangan, namun masih ada misinterpretasi atas Undang-Undang HKPD sehingga masih banyak kendala yang terjadi di lapangan. Pada titik implementasi dalam bentuk permen, peraturan menteri dan sebagainya, pada saat yang sama harapan dari kepala daerah khususnya untuk pajak kendaraan bermotor agar ketentuan itu langsung ditangani oleh pusat. Tidak lagi ditangani peraturannya oleh setingkat gubernur. Anggota Banggar DPR RI Hamka Baco Kadi mengapresiasi kajian yang dilakukan Apkasi dan Apeksi atas Undang-Undang HKPD. Masih ada hal-hal penting yang harus diselesaikan pemerintah pusat sebelum Undang-Undang HKPD bisa diimplementasikan sepenuhnya di lapangan. Turunan undang-undang itu harus mengadopsi semua kendala-kendala yang dihadapi oleh daerah terkait arah kemandirian fiskal daerah. Amita dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya pemirsa akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang konflik di Intan Jaya, Papua. Informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia.
Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Izin pengelolaan pertambangan di Blok Wabu Intan Jaya, Papua yang diberikan kepada PT Antam mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi bersama sebagai jalan tengah dari permasalahan ini. Nah, selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Kabupaten Intan Jaya merupakan daerah pegunungan di Papua yang kaya dengan potensi sumber daya emas. Blok Wabu menjadi salah satu sumber kekayaan emas yang akan menjadi daerah pertambangan. Namun, izin pengelolaan pertambangan di Blok Wabu yang diberikan kepada Mining Industri Indonesia atau MIND, khususnya kepada PT Antam, mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Kehadiran pertambangan dinilai mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas penambangan juga dikhawatirkan akan merusak habitat di wilayah pegunungan Kabupaten Intan Jaya. Tim advokasi hak masyarakat adat Intan Jaya Papua pun sempat datang ke gedung DPR RI untuk melakukan audiensi. Sebagai wakil rakyat Indonesia, DPR RI berupaya mencarikan jalan tengah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi, mengapresiasi keinginan masyarakat Intan Jaya untuk tetap melestarikan lingkungan dan mempertahankan kehidupannya. Terkait izin pertambangan di Blok Wabu, sebenarnya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Bambang mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara ditegaskan perizinan pertambangan itu sendiri dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini kan kami Kementerian BUMN diwakili oleh MIND kan, karena MIND itu yang memegang konsesi di sana. Kami bisa memanggil melalui Kementerian SDM karena semua ujungnya adalah di perizinan melalui Kementerian SDM. Betul, karena proses pemberian izin tidak serta-merta seluruhnya ada di pemerintah pusat. Seluruh pihak yang saya sebut adalah pihak terkait. Dalam hal ini bisa didengar aspirasinya selain dari masyarakat juga kita harus dengar masukan dari pemerintah daerah setempat, baik kabupaten maupun provinsi. Menaungi sektor energi dan tambang, Komisi 7 DPR RI berjanji akan memetakan masalah dan mencari solusi terbaik untuk menguntungkan semua pihak, baik masyarakat Intan Jaya maupun pemerintah. Nantinya akan dilakukan dengan mendengarkan setiap pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dalam pertambangan emas di Blok Wabu. Tim advokasi hak masyarakat adat Intan Jaya Papua juga sempat menghadap Komisi 1 DPR RI untuk memberikan laporan terkait konflik yang ada di Intan Jaya Papua. TNI non-organik menjadi aduan utama dari advokat tersebut karena dinilai telah memberikan dampak ketakutan yang berlebih kepada masyarakat. Oleh karena itu, tim advokat Papua meminta agar pasokan TNI non-organik ditarik dari tanah Papua. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas mengungkapkan,
Untuk mengatasi wilayah yang mengalami rawan konflik, diperlukan pengamanan secara langsung baik dari TNI maupun polisi. Intinya saya cuma minta satu saja kepada masyarakat kita di Papua. Kalau mau aman, jangan lagi angkat senjata dan berkonflik. Supaya tidak ada lagi penambahan pasukan dan tidak ada lagi operasi-operasi yang dilakukan di bawah Kodam berdasarkan kebijakan Bapak Panglima untuk operasi teritorial. Itu supaya wilayah di Papua baik di gunung, di pesisir, di lembah semua dalam kondisi yang aman. Dan jangan lagi kita mengganggu aparat TNI yang bertugas di Papua yang tidak bersalah juga. Kemudian masyarakat sipil dan lain-lain tidak boleh juga kita ganggu kalau kita mau aman. Usai rapat dengan tim advokat Papua, Dev Akbarsah Fikarno mengatakan, jangan ada lagi konflik di tanah Papua karena telah menimbulkan korban baik dari pihak warga tanah Papua maupun pasukan TNI sendiri. Ya, kita harapkan agar perdamaian itu segera kembali terbentuk dan masyarakat itu bisa hidup normal lagi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sumber daya manusia terus meningkat sehingga tidak ada lagi konflik ke depan. DPR RI berharap ada sinergi yang berkelanjutan antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat terkait dengan situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Semarak Aceh Ramadan Festival 2022. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, kami akan mengajak Anda berkunjung ke Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam untuk mengikuti Aceh Ramadan Festival 2022. Nah, Aceh Ramadan Festival tahun ini mengusung tema Wonderful Ramadan in Aceh. Festival ini bertujuan untuk menghidupkan suasana Ramadan melalui aneka ragam kegiatan positif berbasis syariah. Penasaran? Berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, pada bulan Ramadan, selain dikenal sebagai bulan suci bagi umat Islam untuk fokus beribadah,
Ternyata bulan Ramadan juga bisa menjadi bulan yang menyenangkan loh. Kok bisa ya menyenangkan? Kita kasih tahu ya, khusus di bulan Ramadan ini. Provinsi yang menerapkan syariat Islam di Indonesia. Ya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam punya event tahunan yang hanya ada di bulan Ramadan saja nih. Namanya Aceh Ramadan Festival 2022. Mengusung tema Wonderful Ramadan in Aceh. Festival ini bertujuan untuk menghidupkan suasana Ramadan melalui aneka ragam kegiatan positif berbasis syariah. Yuk kita tanya-tanya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh soal acara ini. Aceh Festival Ramadan tahun 2022 ini kita buat tentunya dalam rangka untuk mempromosikan pariwisata di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Di Festival Ramadan ini makanan-makanan tradisional khas Aceh mulai dari bubur kanji, ibu pedah dan segala macam tersedia di sini. Di sini juga kita ingin membangkitkan dunia pariwisata setelah 2 tahun terakhir dilanda COVID-19. Tujuannya di samping melestarikan adat dan budaya Aceh, seperti inilah kita memperlihatkan kepada masyarakat dunia, masyarakat Nusantara, kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh pelosok negeri Aceh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Waduh, sungguh menarik sekali ya Aceh Ramadan Festival 2022 ini. Banyak sekali stand kuliner khas Aceh dari para UMKM nih. Gak hanya kuliner saja yang bisa dinikmati selepas berbuka puasa. Pemirsa juga disuguhkan pertunjukan kesenian khas Aceh loh. Ternyata festival ini tak hanya untuk warga Aceh saja. Festival ini bertujuan untuk mengenalkan posisi Aceh sebagai destinasi halal unggulan nasional bahkan internasional. Wisatawan yang berkunjung ke Aceh diharapkan bisa turut menikmati keunikan wisata budaya Islam di Aceh. Menurut Edi Wardoyo, beragam festival seperti Aceh Festival Ramadan ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mengenalkan potensi wisata mereka kepada masyarakat luas, baik dalam maupun mancanegara. Ya, terima kasih. Bahwa bagi kami penyelenggaraan event ini adalah suatu bukti bahwa kita sudah mulai bangkit kembali, dan event ini memang kita arahkan sebagai pendorong bangkitnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Oleh karena itu memang kami di Kemenparekraf terus mendorong seluruh daerah, seluruh dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada daerah untuk kemudian meng-create event-event sebanyak mungkin. Khusus untuk Aceh, jargon wisata halal menjadi daya tarik yang ingin digaungkan pemerintah kepada masyarakat muslim ke seluruh penjuru dunia. Saya kira di Indonesia wisata halal adalah wisata yang sangat potensial untuk maju, dan itu memang sudah diakui bahwa kita adalah salah satu destinasi wisata halal yang nomor 1 di dunia bersama dengan Malaysia. Jadi saya kira tugas kita bersama bagaimana kemudian potensi wisata halal, apalagi kita tahu bahwa Indonesia mayoritas adalah Muslim. Jadi potensi banyaknya jumlah penduduk mayoritas Muslim di Indonesia, dan juga bagaimana kemudian mengembangkan wisata-wisata halal, wisata-wisata yang dikembangkan bersifat halal, sehingga wisata-wisata tersebut tidak hanya kemudian diketahui oleh masyarakat Indonesia, tapi juga diketahui oleh masyarakat Muslim dari negara lain untuk datang. Jadi mereka wisata halal itu adalah tidak hanya untuk makanan, tapi juga mereka tahu ketika datang dari negara-negara Muslim lainnya datang ke Indonesia, mereka tahu di mana mereka mencari makan, di mana mereka untuk ibadah dan yang lainnya. Jadi mendatangkan kenyamanan khususnya bagi wisatawan yang berasal dari negara-negara Muslim datang ke Indonesia. Nah, benar kan? Ramadan ini gak hanya bisa jadi sarana beribadah saja. Pemirsa TVR Parlemen masih bisa menikmati semarak Ramadan dengan menyenangkan dan bermanfaat. Sampai jumpa di Aceh Festival Ramadan tahun depan. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari Rabu 20 April 2022. Yaitu di hari ini di gedung DPR RI diselenggarakan Bazar Ramadan oleh Persaudaraan Istri Anggota atau PIA yang diikuti 106 stand bazar UMKM, fashion, dan kuliner, dan juga sejumlah hiburan menarik yang ada di sana.
Kami juga menginfokan kepada pemirsa bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Masa reses merupakan momen seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau pula pemirsa untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda tentunya pemirsa, apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran tahun ini. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfad Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa.